Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga adik-adik semua selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam PJJ kali ini ya. Oke, kita akan masuk di materi kedua di semester 2 ini, yaitu tentang program linier. Jadi di program linier ini kita akan mempelajari 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu tentang model matematika, yang kedua menentukan DP, DP itu adalah daerah penyelesaian, dan yang ketiga adalah program linier. Untuk program linier ini, jadi dia adalah gabungan dari ketiga subbab ini gitu ya. Biar lebih jelasnya, kita akan mulai dulu subbab yang pertama, yaitu tentang model matematika. Yuk kita mulai. Oke. Sebelum kita masuk ke apa sih model matematika itu, kita ingat dulu ya. Saya punya kasus seperti ini, jadi ada harga 4 buku tulis dan 3 pensil adalah 25.000. Harga 2 buku tulis dan 7 pensil adalah 29.000. Berapakah harga 2 lusin buku tulis dan 4 lusin pensil? Buatlah model matematika untuk permasalahan di atas. Oke. Jadi ini perintahnya adalah membuat model matematika. Sebenarnya adik-adik sudah bisa membuat model matematika. Ini sudah kita pelajari di bab SPLDV, yaitu sistem persamaan linier dua variabel di semester 1 kemarin ya. Oke, di sini jawabannya yaitu misalkan harga 1 buku tulis adalah X dan 1 pensil adalah Y. Jadi model matematikanya dari permasalahan di atas adalah 4x plus 3y sama dengan 25.000, 2x plus 7y sama dengan 29.000. Ini paham ya, kenapa dapat 4x? Karena di sini ada 4 buah buku tulis. Ini ada 3y, berarti 3 buah pensil, harganya 25.000. Begitu juga dengan 2x plus 7y sama dengan Rp29.000. Begitu? Sudah ingat? Oke, lanjut. Jadi, di model matematika ini yang kita akan pelajari yaitu tentang pertidaksamaannya. Kalau tadi kan persamaan, lah kalau di di program linier itu tentang pertidaksamaan. Ya. Jadi pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang memuat 2 variabel dan setiap variabelnya berderajat paling tinggi 1, di mana tanda pertidaksamaannya dapat berupa ini membacanya apa? Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Tuh. Kemudian sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu sistem yang terdiri dari 2 atau lebih pertidaksamaan linier dengan 2 variabel. Gitu ya. Contohnya, saya punya 3 contoh. Tentukanlah yang mana yang termasuk sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, manakah yang bukan. Yang satu ini 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Kita lihat dulu variabelnya. Di sini punya x, punya y, berarti dia 2 variabel ya. Terus setiap variabelnya berderajat paling tinggi 1. Jadi tidak punya pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Terus di sini ini pangkat tertingginya 1. Terus kita lihat 3x min 2y lebih dari sama dengan 10. Ini juga tidak punya pangkat atau pangkat tertingginya 1. Gitu. Jadi yang nomor 1 ini dia jelas sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang kedua ini coba kita lihat dulu, ini sudah punya pangkat, berarti yang nomor 2 ini dia bukan termasuk sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang ketiga juga sama, karena ini juga sudah punya pangkat 2, berarti dia bukan merupakan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Gitu ya. Oke, kita masuk ke model matematika untuk soal tipe program linier. Gitu ya.
Luas daerah parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi dan luas rata-rata bus 24 meter persegi. Jadi ceritanya itu ada sebuah lahan parkir, luas totalnya 360 meter persegi. Nanti di dalamnya parkirnya, yang parkir hanya boleh mobil dan bis. Mobilnya 6 meter persegi dan busnya 24 meter persegi. Gitu ya. Kemudian daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak 30 kendaraan roda 4 ya, mobil dan bus tadi ya. Jadi hanya bisa diisi 30 kendaraan itu. Mobilnya nggak tahu jumlahnya berapa, busnya nggak tahu jumlahnya berapa, yang penting jumlah totalnya itu 30 kendaraan. Nggak bisa lebih karena dia hanya punya luas totalnya 360 meter persegi. Jika tarif parkir mobil 2.000 dan tarif parkir bus 5.000, buatlah model matematika untuk masalah di atas. Oke, jadi untuk membuat model matematika seperti ini, kita akan menggunakan tabel. Nah, seperti ini ya, saya membuat tabel. Di sini ada 3 kolom dan 4 baris. Ada 3 kolom 4 baris. Kita akan mengisi tabel ini dengan data yang ada di soal cerita. Tuh. Oke. Kalau adik-adik tadi perhatikan, di situ tadi ada barang apa saja? Ada mobil dan ada bus. Ya, jadi di sini kita letakkan mobil dan bus dalam tabel. Ini mobil, di sini bus, gitu. Jadi untuk mobil dan bus ini harus selalu bersama ya. Jadi kalau dia ada di baris, dia juga di baris. Kalau dia di sini, berarti yang misal di sini mobil, di sini juga bus, gitu. Jadi tidak boleh di sini mobil, di sini bus, nggak boleh. Jadi dia harus satu baris atau satu kolom, gitu ya. Nggak boleh berpisah. Kemudian datanya ada apa saja tadi? Ada luas. Oke, kita tulis di sini ada luas. Tuh, kita isi datanya ya. Untuk luas mobil ada berapa? Luas mobil ada 6 meter. Jadi kita tulis di sini 6 aja ya. Satuannya tidak usah ditulis. Kemudian untuk luas bus ada 24. Kita tulis di sini 24. Nah, terus luas daerah parkir 360 ini taruh di mana? 360 meter persegi itu adalah jumlah keseluruhan, jumlah luas total. Jadi di sini kita tulis jumlah total. Jumlah total luas itu berapa? 360. Bukan 30 ya, bukan 6 ditambah 24, tetapi jumlah totalnya ini kita dapat dari data yang ada di soal cerita. Tuh, untuk kolom kedua paham? Oke ya. Kemudian di sini kita lanjutkan, daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak 30 kendaraan roda 4. Nah, di sini 30 kendaraan itu kan jumlah totalnya. Berarti di sini ada jumlah total 30. Tuh ya. Di sini kita tulis aja banyak kendaraan. Banyak kendaraan. Untuk mobil banyaknya berapa? Nggak tahu. Bus banyaknya berapa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kita tulis aja satu-satu. Nah, kalau di sini ada 2000 dan 5000 ini apa? Ini nanti untuk fungsi objektif. Itu ya. Oke, sebelum kita menentukan model matematika, kita tentukan dulu variabelnya. Yang mana yang X, yang mana yang Y. Itu ya. Oke, cara menentukan variabel kita tergantung dari letak jumlah total ini. Ini kan letaknya di bawah sendiri ya, di bawah sendiri. Kalau letaknya di bawah sendiri berarti kita membacanya ke bawah. Membaca ke bawah artinya mobilnya itu X, busnya yang Y.
gitu. Nanti saya berikan contoh kalau jumlah totalnya ada di sebelah kanan. Jadi nanti kita bacanya ke samping. Jadi tergantung letak jumlah total. Kalau jumlah totalnya tadi di bawah sendiri, berarti kita membacanya ke bawah. Seperti itu ya. Oke, jadi kita dapatkan variabelnya X untuk mobil dan Y untuk bus. Oke, kita tentukan dulu ya fungsi objektif. Fungsi objektif. Oke, fungsi objektif ini biasanya untuk keuntungan atau untuk biaya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang seperti ini, misalnya tarif bus, kemudian keuntungan penjualan bus, seperti itu, dia biasanya masuk ke fungsi objektif. Berarti ini ada 2000 mobil, berarti 2000 X, karena tadi mobilnya X ya, ditambah busnya 5000, berarti 5000 Y. Ya, ini fungsi objektifnya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat model matematika untuk ini. Model matematika untuk itu kita biasa sebut dengan kendala. Itu ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada kan kita tadi membacanya ke bawah ya. Berarti ini 6X ditambah 24Y. Membacanya ke bawah, 6X tambah 24Y. 6X ditambah 24Y. Kemudian ini 360. Tandanya nanti bukan sama dengan ya. Jadi tandanya kita mengikuti dari soal cerita yang diminta. Jadi di sini ada luas daerah parkir 360 meter persegi. Oke, sekarang adik-adik bayangkan kalau ada luas parkir 360 meter persegi, kira-kira mobil dan bus ini bisa parkir lebih dari itu tidak? Tidak bisa ya, karena dia hanya punya luas maksimal 360. Kalau dia tidak bisa lebih, berarti tandanya yaitu kurang dari. Kan tidak boleh lebih dari 360. Itu ya. Oke. Kemudian kita lihat 6X plus 24Y kurang dari 360. Ini bisa disederhanakan tidak? Bisa, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Bagi 6 bisa ya. Semuanya kita bagi 6, jadi X plus 4Y kurang dari sama dengan 60. Ini kendala yang pertama sudah jadi. Kemudian kendala yang kedua ini kita selesaikan. Berarti ini 1X ditambah 1Y. Satunya nggak usah ditulis ya. Berarti X plus Y, ini 30 juga, 30 ya. Kita lihat dulu, daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak 30, berarti boleh lebih dari 30 tidak? Tidak boleh, karena paling banyak 30. Kalau dia tidak boleh lebih, maka tandanya kurang dari sama dengan. Ini sudah selesai. Jadi kita tinggal tambahkan lagi dua kendala yang wajib, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Sudah selesai. Ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kendala dari soal cerita ini, dan model matematikanya seperti ini ya. Jadi ada fungsi objektif dan ada 4 kendala. Itu oke. Untuk tulisannya lebih rapi ya. Nah, seperti ini, sama ya. Jadi fungsi objektif fxy sama dengan 2000x plus 5000y. Kemudian ini ada 6x plus 24y kurang dari 360. X plus 4, kita sederhanakan menjadi x plus 4y kurang dari sama dengan 60. Kemudian ada x plus y kurang dari sama dengan 30. X lebih dari 0, y lebih dari 0. Nah, dua kendala ini wajib gitu ya, wajib untuk membuat model matematika pada soal cerita. Tuh. Oke, kita lanjut masuk ke kasus kedua.
Ya, di sini ada seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung paling sedikit 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Oke, daripada kita baca itu, kita langsung ambil aja barang-barang yang membedakan ya. Tadi ada fosfor, ada nitrogen, ada pupuk 1, ada pupuk 2. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk 1 harganya 17.500 dan pupuk 2 harganya 14.500 lah. Kalau yang seperti ini dia masuk ke fungsi objektif ya. Oke, kita akan menyelesaikan soal ini ya. Jadi kita akan membuat tabel. Maaf, ini ketutup nggak apa ya. Jadi pupuk yang akan digunakan harus mengandung paling sedikit 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Tadi kita sudah menentukan ada barang fosfor, nitrogen, pupuk 1 dan pupuk 2. Kalau soal seperti ini, saya akan menyelesaikan ini dengan cara membaca ke samping. Tadi kan contoh 1 saya menyelesaikan dengan membaca ke bawah. Sekarang kita akan menyelesaikan dengan membaca ke samping, gitu ya. Oke, di sini ada pupuk 1, pupuk 2. Kemudian di situ ada fosfor dan ada nitrogen. Kalau sudah, kita isi tabel-tabel ini menggunakan data yang ada, gitu ya. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor. Jadi kita isi pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. 30 gram nitrogen ya. Jadi pupuk 1 itu ada 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen. Kita isi lagi, jadi pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen. Tuh. Oke, karena ini itu adalah fungsi objektifnya, maka kita akan langsung masuk ke sini ya. Di sini harus mengandung paling sedikit 600 gram fosfor. 600 gram fosfor itu kan untuk keseluruhan, ya kan? Ini ada jumlah total. Jadi jumlah total fosfor itu kalau kita jumlahnya ada 600 gitu. Kemudian di sini ada 720 gram nitrogen. Nitrogen kalau dijumlah ada 720 ya. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan dia membaca ke samping dan membaca ke bawah ya? Kita lihat dari jumlah totalnya. Nah, meletakkan jumlah totalnya di samping atau di bawah bagaimana caranya? Caranya kita lihat dulu kalau seperti ini ya. Jadi kalau jumlah fosfor itu kan yang jumlah fosfornya, berarti ke samping. Kalau kita jumlahnya ke bawah, berarti yang dijumlah adalah pupuknya. Pupuk 1 tambah ini ditambah namanya jumlah pupuk 1, ini ditambah namanya jumlah pupuk 2. Kalau ke samping berarti yang dijumlah adalah jumlah fosfor, jumlah nitrogen, gitu ya. Jadi tergantung dari yang diketahui jumlah apa gitu ya. Adik-adik boleh menggunakan tabel yang membaca ke bawah maupun membaca ke samping, tidak apa-apa gitu. Karena ini jumlah totalnya ada di samping, maka membacanya ke samping. Membaca ke samping berarti ini X, ini Y gitu ya. Jadi cara menentukan variabel ini tergantung dari jumlah totalnya.
Kalau jumlah totalnya di samping kanan, maka membacanya ke kanan. Kalau jumlah totalnya di bawah, maka membacanya ke bawah. Itu seperti tadi kita menentukan dulu fungsi objektif. Fungsi objektifnya ini ya, jadi 17.500. Jadi sini pupuk 1 itu X, pupuk 2 nya Y, berarti 17.500 X ditambah 14.500 Y. Tuh. Kemudian baru kita membuat persamaan dari kendala yang ada. Kendala ya, itu ada 30X, membacanya ke samping, 30X ditambah 20Y, tandanya nanti dulu 600 gitu ya. Di sini paling sedikit 600, berarti boleh lebih nggak? Boleh dong, karena paling sedikit kan, karena boleh lebih berarti tandanya apa? Lebih dari sama dengan gitu. Terus ini kita sederhanakan bisa ya, kita sederhanakan ini coret menjadi 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 60. Kemudian pertidaksamaan yang kedua ini ya, berarti 30X ditambah 40Y, sini 720. Ini juga kata-katanya adalah paling sedikit, dari tandanya lebih dari sama dengan. Kita sederhanakan, coret. Berarti 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 72. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kendalanya wajib ya, X plus Y X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ini sudah selesai. Oke, jadi ini adalah tulisan rapinya ya. Jadi fungsi objektifnya X fx, Y 17.500 X plus 14.500Y dengan kendalanya 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 60, 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 72, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ya, jelas? Oke. Jadi saya punya kesimpulan, model matematika merupakan suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan atau fungsi gitu ya. Jadi tadi kan ada soal cerita, kemudian kita ubah menjadi model matematika, menjadi bentuk matematika. Kemudian model matematika dari program linier 2 variabel berisi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Seperti itu. Oke, saya punya 2 tugas, ada soal 1 dan soal 2. Silahkan dikerjakan, buatlah tabel untuk merumuskan masalah di atas, kemudian buatlah model matematika berdasarkan tabel yang dibuat gitu ya. Jadi ada 2 soal 1 dan soal 2. Seperti itu. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis, difoto, kemudian dikirimkan ke guru masing-masing. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan hubungi guru masing-masing. Semoga adik-adik semua diberikan kelancaran dan kemudian selama pelajaran jarak jauh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.